Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan terjemah lafziyah dan juga tadabbur Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat yang ke-87. Tayyib, kami bacakan kemudian jamaah sekalian mengikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Baik, kami bacakan arti keseluruhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, perjalanan panjang risalah Allah Subhanahu wa taala untuk membangun peradaban kemanusiaan di mana bumi dikelola sesuai dengan apa yang menjadi visi penciptaannya, baik kemudian terkait dengan keteraturan alam itu sendiri, kemudian pemanfaatan alam itu sendiri, dan kemudian hakikat untuk apa semua itu dilakukan. Maka kemudian para nabi Allah SWT atau para rasulnya diutus untuk itu, agar penataan alam sesuai dengan hakikat, harapan dan visi di mana Allah kemudian berkehendak terhadap alam itu sendiri, dan kemudian kehadiran manusia berkenaan dengan kewajiban dia menempatkan posisi Allah sebagai Tuhannya. Tapi faktanya kemudian selalu terjadi dua bagian besar hitam putih antara penerimaan terhadap risalahnya dan penentangan terhadap kehendak atau risalah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh nabi, tak terkecuali kemudian kepada Nabi Syuaib. Nampak sekali bagaimana pertarungan besar itu yang dipersoalkan itu Nabi Syuaibnya dan kemudian risalahnya. Sebelumnya Nabi Syuaib ini sebelum jadi nabi, dipilih jadi nabi, dia menjadi satu di antara tokoh yang paling handal kalau sudah berbicara di hadapan umum, dan semua seolah menjadikan tokoh paling besar, tokoh paling didengar. Tapi ketika kemudian risalah Allah Subhanahu wa taala sudah masuk di lisannya, maka kemudian akan nampak penerimaan terhadap penyembahan keharusannya kepada Allah, dan kemudian kehendak sebagian manusia untuk menentang dan tidak mau menyembah kepada Allah. Nah, di dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-87 ini sangat jelas sekali. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bih. Jadi sekelompok orang yang mau menerima kehadiran risalah sekaligus kehadiran Nabi Syuaib itu sudah menyatu antara kefigurannya dengan risalah. Nampak sekali dia taat kepada Allah, mengabdi kepada Allah, dan menjadikan kemudian Nabi Syuaib sebagai contohnya dalam cara menyembahnya, dalam cara menyikapinya. Jadi sudah menyatu antara penerimaannya kepada Nabi Syuaib tapi penyembahannya kepada Allah.
Selain memang menarik perhatian ketika dia berbicara, tapi kemudian sekarang sudah terikat. Apa yang dibicarakan oleh Nabi Syuaib sudah terkait dengan ajarannya. Nah, sekaligus kemudian terbukti juga wa taifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana. Ya, adapun kemudian mereka pada akhirnya menentang. Satu sisi dia kepingin mendengar lagi apa yang dikatakan oleh Nabi Syuaib, tapi sisi lain dia mengatakan, waduh berat betul yang disampaikan sama Syuaib ini. Karena kemudian harus meninggalkan kebiasaan kita, harus meninggalkan cara kita menata kehidupan pagi, siang, sore, dan malam yang bebas selama ini tanpa aturan. Tiba-tiba pagi-pagi harus menyembah kepada Allah, siangnya menyembah kepada Allah, malamnya menyembah kepada Allah. Makanan dibatasi, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Salah itu Syuaib, buat sesak napas kita. Maka kemudian program bukan hanya penolakan, tapi perencanaan untuk mengusirnya. Nabi Syuaib kemudian dengan kemampuan retorisnya menyampaikan, ya sudah, kalau memang kalian tidak mau menerima apa yang aku katakan, sebagaimana selama ini kemudian kamu mendengarkan apa yang aku sampaikan, nanti Allah akan menentukan siapa di antara kita yang benar. Dan kalian harus tahu, Tuhanku dan Tuhanmu juga, Dia adalah hakim yang terbaik. Hakim yang terbaik. Masya Allah. Jadi ini adalah pelajaran bagi kita, betapa dalam banyak hal keinginan kita itu harus dibatasi ketika kemudian sudah tidak bersesuaian lagi dengan apa yang dikehendaki oleh fitrah kemanusiaan yang sesungguhnya itu merupakan ajaran dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya manusia merdeka, maunya pagi, siang, sore, malam, ya mengatur waktu sesuai dengan pikiran dan perasaan kita. Dan inilah kezaliman yang pertama, ketika manusia mau mengatur dengan keinginannya saja. Keinginan belanja, keinginan tidur, keinginan makan, semuanya berpeluang untuk memasuki pelanggaran ketika kemudian tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian nafsu akan menentangnya, tapi hati akan menerimanya. Cahaya yang begitu besar untuk mengatur kita, tapi bagi nafsu itu adalah hutan belantara yang membuat kemudian kehilangan kebebasannya. Semoga kearifan kita untuk menerima hal-hal yang paling sederhana sekalipun dari aturan-aturan Allah menyangkut waktu kita, ya, terutama bagi saya dan bagi kita semua, ya, Masya Allah. Maunya tidur jam 11, maunya tidur jam 12, karena masih ada saja yang bisa dibaca, yang bisa dilihat, yang bisa menghibur kita. Tapi ya walhasil, jangankan bicara sholat malam, sholat subuh bisa dilabrak. Itu persoalan besar hari ini. Banyak aktivis yang habis waktunya untuk menyerap dan menyadap informasi akhir zaman, informasi peluang politis, informasi tentang perkembangan ekonomi, tapi kemudian berakhir dengan tragedi-tragedi besar. Apa bentuk tragedinya? Sholat subuh keteteran, sholat malam menjadi lembaran yang tidak pernah disapanya. Ini kan persoalan besar. Dan kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka akan mendarah daging pikiran untuk menjelajah alam kebebasan. Ya, jadi kalaupun tidak dikatakan Islam liberal, sesungguhnya ini yang lebih liberal, karena mau mengatur diri dengan aturan-aturan dirinya sendiri atau keinginan-keinginan sendiri. Siapa yang benar? Allah Subhanahu wa taala akan menghakimi kita dunianya dan akhiratnya. Jangan menunggu kemudian Allah membuat keputusan kepada diri kita dengan keputusan kebenciannya kepada kita atau murkanya kepada kita baru kita sadar. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.